Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025. Hari ini IHSG kita reboundnya setelah kemarin tutup besar, sekarang tutup merah besar hari Jumat, sekarang reboundnya cukup besar. Jadi memang intinya itu volatilitas tinggi sekali. Ya, kalau Bapak Ibu sudah lama di pasar saham, tentu suasana batinnya terasa lah ini. Udah tahu apa yang harus dilakukan. Kemarin turun dalam, ya switching saya sudah beritahu bahwa kalau volatilitas seperti ini, biasanya kita harus switching gitu ya. Jadi karena udah beberapa saham naik tinggi, itu adalah aksi-aksi profit taking mungkin terjadi. Jadi kita switching lah, kita cari saham-saham yang sudah mungkin kemarin waktu penutupan hari Jumat, Bapak Ibu rajin-rajin menonton After Market Close, pasti sudah tahu saya mengatakan saya tetap optimis IHSG akan naik, tapi harus turun dulu untuk mencari zona demand. Jadi kan harus demand-nya dulu dapat, karena kan hukum pertama Wyckoff itu supply. Kalau dia mau naik itu demand lebih besar daripada supply. Ya, jadi kalau kita mau naik ya dia harus cari demand dulu. Liquidity lah, ada yang bilang begitu. Oke ya, hari ini kita 2%. Kalau nggak salah, ini perbankan semua ya. Jadi laporan keuangan sepertinya pada keluar di laporan perbankan. Dan yang mengesankannya, BBCA. Jadi jarang-jarang BBCA ini ada alert. Kalau nggak salah itu beritanya dia mau buyback 5 triliun. Wah. Karena kemarin BBCA ini jarang-jarang dia ekstrim. Jadi BBRI kemarin sempat ekstrim beberapa hari lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Dan sekarang ya rebound lah. Nah, kalau BTPS, ciri-ciri dia ada stop loss spring di reakumulasi ya. Nanti kita lihat. Kita ada 7 ya Bapak Ibu, nanti kita akan singkat saja lah ya. Karena kalau volatilitas seperti ini, saya harus benar-benar seperti tadi di grup diskusi pengguna bot, saya menyampaikan volatilitas meninggi, stop loss-nya hati-hati, nanti kena stop loss hunter ya. Salah satu contohnya itu BTPS tuh, stop loss hunter ada di sana. Oke, ini dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. 2,19 ya, setelah kemarin 1,9 dia minus, sekarang naik. Dia ganti-gantian lah, dan kita lihat asingnya 665 miliar dia net buy. Oke, net buy-nya di mana? BBCA, luar biasa, dia mau buyback 5 triliun ya. Kalau benar itu isunya. Lalu kita lihat hanya itu yang signifikan. Saham-saham yang lainnya tidak signifikan, makanya kayaknya BBCA tadi lompat kodok deh. Karena dia mau buyback itu. Bank Mandiri ada alert tapi dia asingnya net sell. Mana lagi? BBRI juga net sell. BBCA nih ya. Oke. BBCA ini ya kemarin diguyur terus, sekarang masuk besar lagi. Nggak jelas asingnya memang. Finansial ya penopangnya paling besar energi dan non cyclical. Itu saja ya Bapak Ibu trading snapshot kita. Alertnya mulai HMSP, BBNI, BBCA, BRIS, BTPS, Unilever, BBRI. Jadi saya pikir ini jelas dia switching ya Bapak Ibu, switching ke sektor perbankan dan konsumer. Nah, kalau Bapak Ibu nonton saya juga sudah bilang kita harus switching ke sektor. Jadi kalau Bapak Ibu trader, ya fund manager besar ya switching. Jadi switching itu 6 bulan sekali bisa, atau kalau Kompas 100 keluar bisa, atau kalau MSCI switching kita juga switching. Minimum 1 kali setahun lah. Oke ya. 1 kali setahun biasanya di bulan Oktober. Kenapa bulan Oktober? Mereka akan switching untuk nanti menyambut sell on May and go away di bulan Desember. Biasanya bulan Oktober itu cocok untuk switching. Jadi ada 2 bulan nanti dia untuk bagus ya, untuk reksadana. Tapi bebas, bisa Oktober, bisa setelah bulan 4, bulan Oktober, bulan 5, terus bulan Oktober, ya bebas-bebas aja. Oke, nanti kita akan lihat kalau kira-kira sama saja semua, karena ini perbankan kita akan bahas singkat semua ya Bapak Ibu. Oke, alat robot ini terkirim melalui Telegram bot ya Bapak Ibu. Dia di belakangnya adalah machine learning. Algoritma namanya deep learning.
Jadi dia keluar pertama kali hidup alertnya itu jam 10 pagi. Nah, kalau dia keluar jam 10 pagi, lalu tiba-tiba jam 3 sore dia diguyur, nah dia nggak tahu, makanya kita harus evaluasi ulang di after market close, setelah market tutup. Jadi, inilah kelemahannya. Karena dia tidak tahu, karena big data tidak tahu apa yang belum terjadi, ya bisa saja ya kejadian seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu suatu sistem harus tahu ini kelemahannya apa. Kalau big data, kelemahannya kalau dia memberikan rekomendasi dia nggak bisa ubah lagi, langsung dibuat. Karena market berubah dia nggak bisa berubah untuk hari itu. Oke, join Telegram channelnya Bapak Ibu, linknya ada di sini. Sementara untuk yang pengen gabung ke grup diskusi pengguna robot, banyak yang masuk tapi bukan pengguna robot, saya keluarin dulu ya. Sosial media silakan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback video. Saya bacakan disclaimer ini, disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa menggunakan Telegram bot. Jadi biasanya misalnya ada 7 kan. Apakah 7 dia analisa? Iya. Tapi semuanya itu singkat dulu. Jadi kalau singkat itu biasa 4 sampai 5 chart. Nanti kalau ada yang menarik diperdalam, itu baru detail. Setelah selesai dianalisa detail, baru kita buat trading plan-nya. Oke? Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda. Apalagi maximum pen level kita berbeda ya, ada namanya MPL. MPL tuh maximum pen level. Pen level ini apa yang sudah dialami di market itu berbeda. Ya. Orang yang mengalami punya uang 10 juta kena cut loss 6 juta itu terasa banget ya gitu. Tapi kalau orang punya uang misalnya sudah sampai 100 miliar kena cut loss 5 juta itu biasa. Dia nggak terlalu terasa. Jadi beda ini yang dialami. Oke. Jadi disclaimer-nya on, tie your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu ya. Wajib punya trading plan dan money management, apalagi sedang volatilitas tinggi begini. Jadi memang harus diatur, jangan sampai kena stop loss. Stop loss rapat, kena stop loss hunter. Kita nggak rapat, dia turun dalam gitu. Itu memang seninya ya. Tidak ada tidak ada solusi tunggal. Yang bisa kita lakukan adalah belajar historical, lalu pengalaman kita, maximum pen level kita seberapa jauh ya. Itu jam terbang lah Bapak Ibu ya. Jadi tapi nggak bisa nggak pakai stop loss, harus pakai stop loss. Apakah itu unloading 10% dulu stop lossnya, macam-macam itu caranya ya. Oke, itu saja. Workshop sudah terkirim Bapak Ibu untuk material sudah terkirim. Mungkin nanti hari Rabu atau Kamis saya akan kirim untuk yang batch 43 lah. Jadi mereka bisa belajar lebih jauh ya. Sampai bertemu hari Sabtu ini untuk batch 42. Tadi ada yang bertanya juga, Pak masih bisa daftar nggak? Nggak bisa ya. Saya nggak enak kalau terlalu penuh ya. Apalagi ada beberapa orang ibu-ibu di sini ya. Jadi nggak enak juga. Oke. Ya itu. Untuk volume price analysis sudah saya buka pendaftarannya, sudah saya kirim informasinya, detailnya kepada peserta yang sudah mendaftar di batch 42 ya, untuk batch 3 nanti. Tenang untuk kita. Kalau kita kira-kira bisa kita muatkan di dalam satu batch saja. Kan tidak semua orang yang berminat belajar volume price analysis. Oke, ini masih tadi pertanyaan, Pak Roy, apakah kalau hari ini candle-nya positif, apakah utatnya masih di sana? Ya, kita lihat apakah dia menjadi reakumulasi, apakah menjadi distribusi, kan kita nggak tahu, harus ada data. Yang pasti, kemungkinan dia di fase C ya. Ya, fase C atau fase D. Sekarang kalau katanya dia fase D, maka dia harus ada high, low, low, high, low, low. Oke. Tapi kalau dia naik ke atas, maka dia menjadi reakumulasi. Begitu saja. Kita tidak tahu data yang belum terjadi. Kita cuma bisa lihat price dan volumenya saja. Dia berjalan, tadi jawaban saya, mungkin kita analisa kita salah karena kita melihat daily, padahal dia mainnya di weekly. Kan bisa saja begitu. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Untuk bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik help.
ya untuk melihat perintah apa saja. Jadi beberapa perintah, mohon maaf, sementara tidak bisa karena data ya. Datanya masih terutama rotasi bintang di luar Kompas 100. Baru kemarin ada yang menemukan, Pak, ini datanya nggak stabil untuk korelasi. Sementara saya off-kan dulu. Oke, tadi kalau saya melihat hampir sama pergerakan sahamnya kecuali BTPS ya. Kecuali BTPS dan Unilever. Kalau perbankan semuanya polanya sama. Jadi perbankan ini kebetulan BBRI kalau turun terus saya beli terus itu. Lumayan lah. Kemarin BBCA saya mau masuk karena sudah ekstrim. Ini jarang-jarang BBCA ekstrim. Cuma dapat 3 lot kalau nggak salah. Apa-apa. Oke. Jangan lupa nonton tutorialnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tutorialnya ditonton dulu bagi yang mau belajar sign of weakness, sinyal-sinyal ada di sini ya untuk volume price analysis. Lalu rotasi saham, silakan ditonton tutorial tentang alert robot ada di sini. Oke, di dalam after market close, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ngecek alert, ngecek screening saham, yang lain-lainnya. Jadi kita screening dulu. Mungkin nanti dari alert ada beberapa. Apakah dianalisa semua? Iya, dianalisa semua. Apakah dibeli semua? Ya tidaklah. Tidak. Misalnya kalau pegang perbankan, nggak semua juga BBCA, BBRI, Bank Mandiri, BNI itu semua dibeli. Tapi kalau mau beli juga nggak apa-apa. Cuman kan itu risk manajemennya tidak terukur ya. Ada risk manajemennya sektoral. Jadi menurut saya, ya pilih saja lah mau BBCA dan BBRI, sisanya yang lain atau Bank Digital ya, atau BBRI dengan BTPS misalnya kan. Sekarang kita akan mulai dulu, stress alert ya. Ya, kita cek alertnya. Jadi ada 7 tadi, mulai HMSP sampai BBRI. Nanti kita singkat saja semua ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal detailkan aja analisa sendiri supaya waktunya cepat. Karena kan saya juga harus merapikan stop loss saya. Saya juga cari duit di pasar saham. Masalahnya itu. Masalahnya saya, orang bilang influencer. Enggak juga. Saya trader cari duitnya. Kadang-kadang kalau lagi butuh waktu untuk membuat trading plan atau fokus pada cari duit, ya saya nggak buat video. Oke, setelah itu kita cek Rekom Bapak Ibu. Rekom ini menggunakan end of the data, artinya dia berbeda dengan alert robot, dia bukan big data, dia quantitative trading saja, dia screening menggunakan end of the data. Kalau datanya sudah tutup, ya, maksudnya hasilnya sudah keluar, tidak akan berubah lagi, beda dengan alert robot ya. Itu juga kelebihannya. Kita lihat Rekom. Nah, jadi kalau dia muncul di alert robot, muncul di Rekom, muncul di Dekan Volume atau muncul di lainnya, itu namanya confluent, itu yang kita cari. Oke, kita lihat ini tanggal 20 BBRI end of bearishness bagus ya. BB ini bagus, BBTN bagus. BBTN nggak ada di sini. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kenapa nggak ada? Jadi BBTN ini juga bagus. Bank Mandiri bagus, BTN bagus. Film nih dari kemarin, Mapa. Sido, Sign of Weakness. Ah, ini siap-siap ya Sido ya. Jadi karena kita putarnya ke sektor konsumer dan perbankan, jadi Sido juga bisa diperhatikan nih. Kita lihat ya, VPA Sido apakah dia bagus juga? Lihat dulu. Oh, ada rejection-nya, ada rejection. Tapi dia tidak tune. Jadi dia naik tinggi, set ditekan. Macam-macam orang yang nyangkut profit taking lah. Tapi dia tidak tune. Kalau tune, itu bahaya. Cukup kuat. Oke. Belum ya, karena dia close di lower downtrend. Kita lihat lagi. BDT BBCA ya. Jadi BBCA ini bisalah Bapak Ibu. Kalau kita lihat candle pattern, price action ya. Candle pattern, ada row, bullish engulfing. Biasanya saya cari yang tulisan potensial reversal. Jadi Bapak Ibu cari yang potensial reversal nih, BBCA. Jadi BBCA layak dipantas dan dia mau buyback 5 triliun itu gede ya. Cleo juga. Cleo nih Bapak Ibu bisa nanti ya kalau kita ada waktu kita buat analisanya. Tapi nggak janji juga. Pani, NSP, jadi yang tulisan potensial reversal ini Bapak Ibu cari ini ya. Pawon juga. Jadi kalau bullish engulfing ya kita punya candle yang bullish engulfing. Tapi kalau potensial reversal lebih dari itu. Oke, Pawon ya, perhatikan itu. Analisa sendiri. Jadi, Pak, apakah dia analisa? Iya, dia analisa semua. Apakah beli semua? Tidak. Jadi, kita misalnya punya saham yang dianalisa 10. Dari 10 itu mungkin yang menarik cuma 5. Dari 5,
setelah kita buat risk reward ratio, yang bagus risk reward rasionya adalah 3. Dari 3 mungkin satu yang profit bigger, 2 kena stop loss. Ya nggak apa-apa gitu ya. Saya juga begitu, karena saya tidak tahu mana yang akan memberikan profit. Jadi tapi nggak semua juga dibeli, duitnya kan terbatas. Rocket Jet, BBNI ada ya. Bevin nih, ada keluar Bevin, Breeze, BTPS, Emyor, NSP. BBTN nih curiga ya. Oke, lalu BBCA, BTPS. Ya, jadi kalau ada yang ketinggalan di alert robot, kita masih bisa nangkap dia di rekomnya. Kalau Upper Doncian, Jakfa, KLBF, Mapa, Unilever ya. Jadi Unilever ini weekly-nya menjadi the best time for buying. Jadi kalau main weekly sampai 5.000 ya. Saya sudah jelaskan kemarin. Sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Ah, ini favorit saya nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, kalau ada volume yang meledak, itu pasti sesuatu. Cuman kita harus lihat dulu lah. Dia berada di akumulasi atau berada di mana posisinya. ASA, Breeze, Humi. Jadi yang bagus Breeze pula sama ASA nih. Jadi nanti kalau ada waktu kita bikin analisanya. Kita cek dengan SCR Extreme. Ya, yang Extreme dia tinggal sedikit pula. KPIG ya. Kemarin ada yang bilang Pak KPIG. Ya, tunggu saja nih KPIG. VBP KPIG. Gimana nih? KPIG apakah ada dimension di bawah? Kalau ada nanti kita buat, ada waktu kita buat tutorialnya. Jauh. Jadi kalau Bapak Ibu pegang KPIG, di mana buy on weakness-nya? Di sini, ya. Ini, jadi dia jangan, ini ada nggak? Ada ini sedikit nih ya. Ini tarik garis lah. Di mana lah ini rejection, ini demand nih. Kalau nggak ada demand, dia kan turun lewat di reject demand-nya. Ini juga mulai muncul demand-nya ya. Tapi dikit-dikit aja Bapak Ibu ya. Karena ini kalau turun ke bawah, dia akan menuju ke sini nih. Jelas kan dimension. Tapi nggak oke tuh PBP, volume price-nya kecil tuh. Volumenya kecil. KPIG, bukan, ini ekstrim ya. Ya. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Ini mencari saham-saham habis Panic terbitlah Hope. Jadi Bapak Ibu lihat ini ada BBNI, BBRI, BBTN. Ini saham-saham yang mungkin habis panik terbitlah Hope. BSD. Kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang bergerak di Hope. Jadi kalau kemarin sudah pada ngambilin perbankan yang saat-saat dia ekstrim, ya selamatlah. ASI, Breeze, Film. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF. Tadi Top Foreign Flow sudah kita lihat ya. Kita punya BBCA. Dia mau buyback dengan 5 triliun. Hingga dia ada gap. Pak, bagaimana gapnya? Gap kita pikirin dulu apakah itu kick off gap. Oke, yang penting dia sudah muncul alert aja. Sekarang kita cek dengan SCR Top kaki. Siapa yang paling banyak dihajar kanan? Paling banyak hajar kanan adalah BBCA. Maka dia gap up, ya wajar ya. SGR ini kemarin sudah saya bahas nih di grup diskusi ya Bapak Ibu. Dia bagus. Sebentar saya pindah dulu ya. Untuk mungkin nggak hanya bisa diakses oleh pengguna robot ini soalnya diskusinya. Ya jadi ini ya. Jadi SGR ini saya nggak punya. Jadi ada yang posting SGR di grup diskusi pengguna robot. Nah. Jadi saya bilang bahwa SGR ini prinsip discount everything, SGR ini dari weekly-nya bagus tuh. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, selling, dari akumulasi lihat volumenya di bawah. Jadi dia sudah the best time for buying untuk end of G. Jadi walaupun saya nggak punya karena saya nggak pegang kalau dia di luar saham Kompas 100 ya. Jadi sudah ada di sana. Apalagi ya. BRMS hajar kiri, emas hajar kiri ya. Saham gold, apakah turun saya nggak tahu juga. Sekarang kita lihat SCR Payback. Nah ini kalau ada saham yang terjaring, ini bagus karena dia pullback. Auto, Elsa, Energi, Metsi, Polu, apa nih? Auto, PPA mau dividen ya auto. Bagus nggak? Udah naik tinggi. Cari yang pullback-nya di sini nih. Pas break, the best time for buying, dia pullback. Itu dicari. Ya.
Pullback-nya pullback pertama, kok ini kan udah naik tinggi. Oke, kita cek dulu dengan composite. Mulai dengan Speedo composite untuk daily. Dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kemarin kan masih sudah masuk ke fear ya, sekarang balik lagi karena demand-nya masuk. Oke, kalau speedometer weekly, validnya nanti di hari Jumat. Kita cek dengan star C0. Sama dengan uptrust di weekly. Dia membutuhkan satu downtrust, validnya nanti di ini ya, di hari Jumat. Oke, relatif terhadap komposit yang menguat 2,19, maka secara relatif sektor finance melemah ya. Tapi bukan artinya ini kan, secara relatif karena kompositnya naik. Tekno melemah, EDX melemah, hampir semuanya melemah. Karena apa? Kompositnya menguat ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Nah, ada yang tadi bilang apakah utatnya masih di situ, Pak? Ya masih di situ lah. Cuman kita yang salah periksa. Bisa saja dia mainnya dengan weekly, maka kita cek weekly-nya. Weekly-nya kalau nggak salah ini adalah uptrust ya. Ini adalah ciri-ciri sinyal uptrust. Dan dia harus divalidasi. Kalau nonton kemarin, penutupan hari Jumat, saya mengatakan dia harus divalidasi dengan down bar. Down bar itu berarti candle merah. Sekarang berarti dia tidak divalidasi gitu. Maka ini adalah apa namanya? Inside bar atau apa ya kalau di price action. Tapi ini belum valid. Validnya kapan? Tunggu hari Jumat karena volumenya. Tapi kita tahu bahwa dia harus divalidasi dengan hari Jumat. Maka pertanyaan, apakah besok utat itu masih sana? Ya utat masih di sana, tapi kita lihat dia mainnya di daily atau weekly. Kalau main di weekly mungkin sinyal yang berjalan adalah uptrust biasa ya. Oke. Jadi weekly-nya belum valid. Kita tunggu karena weekly harus divalidasi oleh down bar. Itu nonton weekly stock analysis. Saya sudah jelasin ya di weekly stock analysis itu mana dia. Nonton weekly stock analysis. Di mana weekly stock analysis? Ini di sini ya pembahasan Unilever. Saya sudah bahas itu. Kenapa Unilever sekalian? Apa bedanya uptrust? Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily-nya. Apakah utatnya berubah? Belum lah. Lihat. Hari ini kata kita naik lebih rendah dari kemarin. Jadi belum bisa saya mengatakan utat itu batal. Kapan batal utatnya? Kalau dia close di 8280 untuk new high, ya itu batal. Sekarang kan belum ya. Ini masih low, high, ya bisa saja nanti ini. Ini kan high. Ya ini bisa low, kalau dia nanti kena di atas lagi, dia turun ke bawah, ya bisa. Yang pasti kita menunggu ini ya. Kenapa? Bapak dan Ibu lihat, yang saya bilang utat here itu, iya, candlenya here, ya. Candlenya hari Jumat kemarin valid, candlenya, tapi volumenya yang di bawah rata-rata, walaupun dia up volume. Oke, jadi memang masa-masa kritis lah. Kita tunggu, karena besok aja bisa aja besok dia turun lagi lebih dalam, maka memang utat lah. Dia mencari demand zone. Jadi memang kalau mau naik lebih tinggi dia harus rebound dulu. Sekarang tergantung nggak demand zone-nya kuat atau tidak. VBP composite. Kalau saya tanya optimis apa? Optimis. Cuma harus turun dulu. Supaya kita dapat harga murah. Oh, dia rebound ya. Nah, jadi apakah dia utat? Kalaupun dia tertahan di sini, utat tetap terjadi utat. Ya, tetap terjadi utat. Ini ada demand zone. Jadi dia harus ada high, ada low, low terhadap high, lower low. Lower low-nya masih belum close di bawah demand zone ini. Sekarang ini masih menjadi demand zone ya. Tapi jangan dipotong bahwa
dia utat valid utatnya, tapi ternyata mainnya di weekly kan, dia akan turun dulu untuk menyelesaikan daily, maka dia berjalan di weekly. Oke, kecuali dia membentuk satu lagi dan dia close di bawah ini. Mana nih dimensionnya? Ini. Di sini nanti kalau dia close maka head and shoulder ini ada demand. Karena kita masih punya gap di sini. Nah, kalau dia close dimension ini kita tunggulah di bawah. Apakah dari bawah bisa naik all time high? Bisa, cuman harus turun dulu. Ya, kita nggak tahu turunnya sampai mana kan gitu. Saat ini kita harus switching. Supaya walaupun dia turun, ya tergantung bobotnya lah. Jadi IHSG tidak, kita tradingnya trading saham, bukan trading indeks ya. Cuman dari sini kita tahu faktor psikologisnya. Di sini ada dimension, di sini ada dimension gitu ya. Oke, supaya nggak salah nangkapnya. Bahwa utat itu analisa bisa salah. Tapi yang penting analisa IHSG bisa salah. Yang penting sahamnya profit gitu. Kita lanjut, kita lihat dengan foreign flow, PIF composite. Kita lihat composite-nya. Berikut ini chart foreign flow untuk composite ya Bapak Ibu. Jadi memang dia rebound di bawah ini, kita masih punya gap. Asingnya hari ini net buy 659, tapi mayoritas di BBCA karena dia mau buyback 5 triliun itu. Kalau kita mau mengatakan oke, asingnya mulai deras masuk, kita tunggu 20 hari ini dia menjadi net buy. Jadi kita masih punya 20 hari 9,3 triliun. Terlalu awal, terlalu dini kalau mengatakan asingnya sudah masuk, belum ya. Tapi kalau 20 hari sudah net buy, baru kita bilang asingnya sudah masuk ya. Jadi sabar saja. Itu untuk indeks, kita nggak trading indeks, kita trading sahamnya. Secara psikologis hari ini bullish, cuman ternyata dia tidak hijau. Jadi ada pertanyaan tadi, kalau hijau apakah valid? Ini buktinya hijau. Tapi dia masih inside lah. Inside body. Ngandel candle inside body tuh. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya singkat saja semua. Kalau lihat perbankan semuanya sama ya Bapak Ibu, tapi yang menarik ini adalah, yang berbeda adalah BTPS dan Unilever aja sebenarnya. BRIS juga mungkin ya, nanti kita lihat. Semuanya singkat aja lah. Kalau ada yang misalnya Unilever atau BTPS, akan kita tambah catnya. Kita lihat HMSP dulu. Alert HMSP. Jadi HMSP ini mulai bergejolak sejak Menteri Keuangan mengatakan akan melihat kembali cukai ya. Ternyata dia tidak ingin, belum menurunkan cukai. Katanya terlibat banyak hal karena itu ada Menteri Kesehatan, WHO dan lain-lainnya. Tapi dia memastikan rokok ilegal akan disikat. Dan dia langsung ke bea cukai. Jadi memang ada harapan. Kita cek HMSP. Ternyata ya, dia mulai bulan lalu ya, sejak Menteri ngomong, jadi alertnya sudah naik tinggi juga. Maksudnya udah keempat, jadi freshnya itu adalah 8 September. Kita cek dengan Speedo HMSP, kita lihat speedometernya. Sekarang dia netral, artinya demand dan supply-nya sama kuat untuk hari ini. Kita cek dengan Star HMSP. Jadi dia melemah terus konsistennya Bapak Ibu ya. Baru hari ini dia terjadi pembelokan, artinya demand-nya cukup kuat untuk menghentikan fear yang masuk di zona greed. Ya kan, ke arah sana kan arah fear, tapi dia berada di zona greed. Pada saat komposit menguat ya, jadi kalau seandainya komposit melemah itu langsung berbelok nih. Oke, jadi demand-nya masuk untuk menenangkan ke fear-nya itu. Kita cek dengan VPA weekly HMSP. Kalau nggak dikasih weekly, kadang-kadang saya salah analisa. Oh ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah marking down. Oke, dia membentuk double bottom. Selling climax, authorization secondary test sudah ada. Tap ke sini, ini adalah akumulasi. Jadi ini adalah markdown. Jadi ini markdown ya. Kalau dalam Wyckoff tidak mengenal downtrend, namanya markdown. Terus di sini sudah mulai akumulasi weekly ya. Ini adalah the best time for buying, the best. Lalu dia turun, mengambil ini lagi menjadi second chance to buy. Syaratnya pas dia turun, volume harus hilang.
Kalau dia turun volumenya meningkat, itu bubar itu. Jadi pas dia turun kita buy on weakness di sini nih. Karena dia memberikan second chance to buy. Tapi biasanya kita ketakutan tuh. Nah, hari ini dia naik. Oke. Oke, weekly-nya apa? Weekly-nya kok volumenya kecil? Bukan volume kecil, tapi masih hari Senin. Kita tunggu sampai hari Jumat kalau weekly ya. VPA HMSP kita buka ke daily-nya. Jadi di weekly dia sudah lewat the best time for buying, sudah memberikan second chance to buy. Nah, ini dia daily-nya ya. Oh iya, volumenya kecil masih. Ya, nggak apa-apa. Kalau dia turun memang harus kecil. Tapi dari kecil-kecil kemarin, hari ini ya lumayan lah ya. Ya, tidak terus signifikan. Ini besar juga, cuman masih oke menurut saya karena dia up volume. Kalau yang sudah ikut volume price analysis, ada namanya high volume, up volume ya. Juga ada begitu. Ini dia tidak tutup gap ya. Sedikit lagi. Jadi catat aja gapnya ini, anggap aja kick off gap ya. Dia coba tutup, kayaknya belum tutup semua. Volumenya ini belum. Jadi masih bisa turun Bapak Ibu. Untuk nutup gap, anggaplah begitu ya. Karena volumenya ini tadi masalahnya nih. Kita lihat dengan foreign flow langsung lah. Nanti Bapak Ibu VBP sendiri. PIF, HMSP. Biar cepat. Berikut ini ada chart foreign flow untuk HMSP. Bapak Ibu, kalau lihat HMSP, tinggi sekali volatilitasnya ya sejak akhir September sampai Oktober ini. Dan hari ini ada net buy sedikit dia 4,7 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 11,5 miliar. Dalam 20 hari ada 11,3 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 4,2 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 37,2 miliar net sell. Jadi aslinya memang tampaknya masih net sell terus. Hari ini yang dia masuk 4,7 miliar. Oke, mungkin dia tidak dominan juga. Sekarang kita cek dengan alert kedua. Kalau perbankan saya rasa sama semua ya. BBNI. Alert BBNI. BBNI ini jadi dia bulan 8 ada, sebulan kemudian bulan 9 ada. Oke, lebih dari sebulan, kemudian dia bulan 10 tanggal 20 ada. Jadi dia tidak bertahan, dia fresh alert terus nggak ada supportnya, berarti makanya kalau fresh alert itu jangan masuk banyak-banyak. Masuknya sedikit saja. Kita tunggu alert keduanya, baru full power. Tapi buat usahakan kita nitip sendal lah, mau 1 lot kah, 5 lot kah, 10 lot lah, terserah sesuai duit masing-masing. Kita cek dengan Speedo BBNI. Kita lihat speedometernya, dia berada di zona grid untuk fear and greed speedometer. Jadi dia demand-nya lebih besar daripada supply. Star BBNI. Kita lihat rotasi saham BBNI. Untuk daily, wow, BBNI dia berada di zona panik. Berada di zona panik. Dan lihat, dia arahnya sudah masuk. Dia sudah masuk ke dalam segitiga. Ya, dia masuk segitiga dan arahnya sudah menuju hope. Maka kita sebut BBNI sebagai saham yang habis panik. Terbitlah hope. Ya, BBNI habis panik terbitlah hope. Harusnya bagi yang masuk dengan rotasi saham, ini adalah turning point untuk masuk ya. Ada alert pula the best habis panik terbitlah hope. Kita lihat dengan VPA weekly BBNI. Weekly-nya bagaimana? Oke, jadi dia turun. Nah, di sini kalau di weekly-nya ya dia sideways sebesar ini. Jadi bisa beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Jadi kalau beli di bawah sini, jualnya di sedikit, jual di 4.600. Oke. Ya gini lah. Kalau lihat, ini kan soal sideways. Tapi kalau kita main di time frame daily, mungkin ini siklus sendiri. Oke. Itu di weekly. Kalau time frame daily, dia siklus sendiri mungkin. Kita lihat dengan VPA BBNI. Kita buka ya. Begini susah juga ya. Di sini aja Bapak Ibu ya, di sini kalau di marking up, ini kalau mau bilang distribusi, tarik sampai sana, ini ada uptrustnya nih. Ujungnya itu ada uptrustnya. Baru dia turun ke bawah.
Ya sah gitu, sah gini ya di daily-nya. Karena mungkin dia main time frame lebih kecil. Ya gitu. Jadi marking up, distribusi, marking down, reakumulasi, marking up, distribusi, ada uptrust, turun langsung ke bawah, ngambil demand di sini. Hari ini sinyal bagus, down trust bar, down trust down trust bar atau kita sebut dengan reverse uptrust ya, sinyalnya pink begini. Tapi sebelumnya dia sudah disinyal dengan stopping volume. Volumenya besar, spreadnya besar, valid ya. Volumenya besar, spreadnya besar, tapi sinyalnya masih belum. Jadi kalau naik, ya di sini mungkin jual sedikit dulu 4.600 karena siklusnya seperti itu. Kecuali main time frame lebih besar. Time frame lebih besar, targetnya jual 5.800 ya. Atau ini nih, 5.200. Sekarang kita lanjut dengan foreign flow, PIF, BBNI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Bank Negara Indonesia. Menariknya Bank Negara Indonesia ini asingnya keluar malah deras ya Bapak Ibu dari awal-awal September sampai sekarang. Hari ini asingnya net sell 66,4 miliar, dalam 5 hari ada 307 miliar asingnya net sell, dalam 20 hari 818 miliar net sell, dalam 60 hari 1,5 miliar net sell, dalam 100 hari ada 1,3 triliun, maaf ya, triliun. Jadi yang ini juga 1,5 triliun. Asing yang masih NSL deras, Bapak Ibu. Bisa jadi asing yang nggak dominan. Coba aja cek. DOM BBNI. Lumayan sebenarnya, tapi dia di bawah 20% ya. Di bawah 20%. Oke, kita cek alert yang lain. BBCA, ini dia ya. Jadi harusnya pas ekstrim BBCA itu masuk, lalu dia pas dekat support itu 2270, beli di situ harusnya. Kita cek dengan alert BBCA. Memang jarang-jarang BBCA alert ya Bapak Ibu. Ya, dia bulan 3, sekarang bulan 10. Kita cek dengan Speedo BBCA. Dia sempat ekstrim, sekarang sudah grid ya. Sekarang menjadi grid langsung. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star BBCA. Rotasi saham BBCA daily. Sudah naik tinggi. Berarti dari kemarin-kemarin sudah naik dia ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang dia daily-nya sudah berada di zona grid. Kuat sekali padahal komposisinya sedang 2%. Kita cek dengan VPA weekly BBCA. Jadi dia pas di supportnya. Saya tahu ingat itu pas dekat supportnya weekly kalau nggak salah. Bukan support, lower down Cian. Nah, di sini dia pas dekat support ini nih. Nah, kena dia di sini ya. Barang tuh. Minggu lalu ekstrim dia ini. Ekstrim. Saya ingat itu. Sekarang sudah naik lah. Oke. Volumenya diabaikan saja. Dia ada gap Bapak Ibu. Abaikan saja. Kenapa? Masih hari Senin. VPA BBCA. Nah, di sini dia ambil barang dapat itu barangnya, Bapak Ibu. Di sini ekstrim dia. Hari ini gimana? Day move indicate strength sinyalnya. Volumenya sangat besar, bagus. Spreadnya wide, bagus, upside. Dan ada gap. Volumenya bagaimana? Volumenya adalah buying climate fall up. Artinya demand-nya sangat besar, tetapi dia belum berhasil close 79. Jadi nanti kalau dia kasih kesempatan dia nutup gap, maka ini kesempatan buy on weakness di sini. Tapi kalau dia enggak, kita anggap ini adalah kick off gap ya. Kick off gap. Bapak Ibu, nanti pelajari tentang gap. Target pertama di mana? Cek ini ada gap. Kedua di sini ada gap. Ya, jadi kita asumsikan dia akan nutup gap ya. Ini bukti volatilitasnya tinggi sekali nih ya. Ini ada gap, di sini juga ada gap. Jadi nanti targetnya ya nutup gap inilah, ini. Oke, jadi dia ada beberapa candle turun, baru ada gap. Ada beberapa candle turun, ada gap gitu. Oh, ini sudah ada akumulasi sebenarnya. Nih, trennya ke atas nih. Jadi dia divergen saat sahamnya turun, volume akumulasinya naik. Ini ada yang akumulasi nih. Ya, jadi memang masih merah, tapi dia kan arahnya ke atas. Berarti sudah terjadi akumulasi sejak
di sini. Nah, itu terjadi divergen ya. Ini fakta nih Bapak Ibu. Volume tuh nggak akan bohong. Kita cek dengan foreign flow untuk BBCA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BBCA. Jadi BBCA ini tidak diragukan. Sejak akhir Mei asingnya keluar terus deras banget ya. Jadi dalam 2 hari terakhir, dalam seminggu terakhir mungkin asingnya mulai berkurang net sell-nya, dan mulai dalam 2 hari terakhir asingnya net buy. Dengan masuknya hari ini sekitar 894 miliar, maka dalam 5 hari langsung menjadi net buy 474,9 miliar. Tapi apakah asingnya sudah masuk? Menurut saya belum. Kenapa? Dalam 20 harinya masih net sell sebesar 2,8 triliun. Dalam 60 hari ada net sell 14,9 triliun. Dalam 1 hari ada net sell 22,48 triliun. Jadi memang masih tekanan net sell-nya besar. Dengan masuknya hari ini belum bisa kita katakan asingnya sudah dominan atau sudah masuk. Sebab 20 hari ya belum. Tapi hasilnya apakah punya korelasi? Punya. Kalau asingnya belum support BBCA agak berat nih. Tapi dengan isu buyback mungkin ada yang bisa dimainkan lah ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat alert lainnya. Breeze. Udah lama nggak ada alert Breeze ya. Alert Breeze. Breeze ini fresh. Terakhir dia bulan 7 tanggal 24. Sekarang tanggal 20 berarti dia fresh ini. Kita cek dengan Speedo Breeze. Kita cek dengan Fear and Greed. Dia berada di zona greed. Artinya untuk speedometer Fear and Greed dia berada di zona greed. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Itu aja. Star Breeze. Kita lihat rotasi saham. Relatif terhadap komposit yang menguat 2,19%, maka kita tahu Breeze ini sudah pindah ke zona hope dan jarak antar bintangnya kuat sekali, berarti demand-nya kuat sekali. Sementara secara relatif sektor finance malah melemah sektornya, ya, karena kompositnya menguat. Kita cek lagi dengan VPA Weekly Breeze. Weekly-nya belum oke nih Bapak Ibu ya. Nggak oke nih ya. Jadi ini adalah taruhlah ini akumulasi. Lalu ini marking up. Nah, ini bahaya. The best time for selling, second chance to sell. Bahaya ya. Tapi kalau kita tarik di sini, weekly volatile ini ada semacam spring ya. Down trust bar, ini siklus baru. Masalahnya di volume aja nih. Bisa di volume ya. Jadi kalau memang lagi reakumulasi atau distribusi ini, volumenya hilang gini kita nggak tahu nih. Ya ini dia masuk ke dalam, tapi volumenya kecil pula. Tunggu sajalah yang masalah volumenya nggak tahu saya ini mau validasi pakai apa. Volume tunggu aja di hari Jumat. Kita lihat di daily VPA Breeze. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Breeze. Chart daily-nya juga nggak oke nih. Walaupun dia semacam ledakan volume ya. Lihat ini volume turun, boom. Tapi warna biru, artinya cun. Berarti ada dia naik, ada supply yang masuk nih. Jadi dia coba naik, terus sampai ke atas, supply masuk kuat, banyak, hingga dia warna biru, artinya cun. Ya, supply masuk karena ada candle yang hijau. Kalau demand masuk, kalau candle yang merah, ya demand masuk berarti. Karena kan masuknya dari atas nih, supply nekan. Mungkin ada supply di sini ya. Kita lihat aja VBP, Breeze, benar nggak itu supply yang menahan dia naik? Oh, di bawah sini misal supply. Ya ini candle inilah. Ya. Tapi cun cukup kuat ya. Tetap masih close di atas. Ini bawah ini demand sekarang. Tidak oke kalau candlenya bahaya ya. Tidak confident lah. Dia kalau mau confident dia harus close dulu di 2750 ini. Oke lah. Jadi kalau begini, kalau itu yang terjadi bagaimana Pak? Ya stop loss-nya belum pindah. Stop loss-nya masih di sini lah, belum pindah. Kalau masih pakai stop loss. Atau sudah menaikkan stop loss. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, saya no comment. Sekarang kita lihat dengan foreign flow. Breeze.
Salah. Pivot freeze. Berikut ini chart foreign flow untuk BRIS. Nah, BRIS ini berbeda pula di foreign flow-nya. Foreign flow-nya walaupun dia tipis-tipis, trennya masih uptrend nih terus ke atas sana. Ya, nanti ini dia juga net buy 17,3 miliar. Dalam 5 hari ada net buy 32,4 miliar dalam 20 hari. Nah, ini ya. Acuannya 249,8 miliar dalam 60 hari. Ada net buy 294,4 miliar dalam 100 hari ada 1,1 triliun. Faktanya asingnya akumulasi. Apa boleh buat? Tinggal Bapak Ibu cek saja nih apakah dominan atau tidak ya. Asingnya mungkin saja asingnya bisa jadi Timur Tengah ini. Nggak tahu asingnya yang mana. Oke, sekarang kita lanjut saham berikutnya. Udah 45 menit. BTPS, ya BTPS sama BRIS ya harusnya beririsan di Bank Syariah. Kita cek dengan Speedo BTPS. Nah, BTPS akan agak lama sedikit saya bahas karena ada indikasi spring ya. Ada indikasi reakumulasi. Oke, BTPS sekarang dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily tanggal 20. Kita cek dengan Star BTPS. BTPS, dia belum bisa kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Dia masih berada di zona panik walaupun dia pembelokan menguat, tapi masih di sini nih. Mudah-mudahan dia bisa mengarah ke sana ya. Berarti ini masih berada di zona panik, belum bisa kita masukkan definisi. Definisi itu sebenarnya buat saya saja. Supaya dia punya konsistensi, maka kita tunggu aja dia masuk ke segitiga ini. Lalu kita cek dengan VPA weekly BTPS. BTPS mainnya wyckoff-nya weekly. Kalau dia punya hold saja, apalagi di daily-nya ada spring. Oke. Sekarang Bapak Ibu lihat. Ini adalah marking down. Ini adalah selling climax outer secondary test. Ini ada springnya. Sekarang dia ini the best time for buying, tidak memberikan second chance to buy. Kalau ini, nah, anggaplah ini sekarang accumulation ya. Ya dia berapa fase D mungkin. Kalau dia break 1630, kalau spring daily-nya mantap, maka dia akan lanjut ke atas, lihat. Ya, ini mungkin panjang juga ya. Jadi ini berapa bulan turunnya, mungkin berapa bulan juga naiknya. Oke ya, jadi weekly-nya nanti validnya tunggu hari Jumat. Kita lihat VPA BTPS. Ini ada spring reakumulasi. Oke. Jadi ini BTPS ini dia the best time for buying-nya di sini, tidak memberikan second chance to buy. Karena mungkin mainnya di weekly. Oke, kita lihat. Ini ada akumulasi, ini adalah marking up. Sekarang ini tampaknya sideways. Lihat ini ciri-cirinya ya. Sekarang ini ada semacam stop loss hunter. Atau kita sebut dengan spring reakumulasi. Jadi kalau setiap ada spring ini, kita nggak kena stop loss kan, stop loss ini nggak kena. Langsung turunin sedikit di bawahnya. Nah, turunin sedikit. Jadi stop loss itu ada di 1260 atau 1250 lah, di bawah inilah agak jauh. Karena dia patternnya ini nyucuk-nyucuk ya. Oke, jadi yang punya BTPS, perhatikan stop loss-nya. Dia ada spring. Ya. Atau stop loss hunter untuk naik. Hari ini sinyalnya authorized bullish sign ya. Volumenya besar, upbar itu candle bullish. Volumenya hijau. Sayangnya nggak terlalu besar. Walau dia di atas rata-rata. Tapi ini kan bisa jadi masalah visual. Sebab dia ada masalah di sini nih. Volumenya besar sekali, jadi suara visualnya kecil. Kalau kita ambil rata-rata dalam 20 hari, dia besar. Oke? Jangan sampai dia close di bawah 1270. Kalau close di bawah ini, alamat marking down dia. Pak, ini kan cucuk bawah. Ya, nggak kena. Kalau pasang stop loss ini, pasang anti stop loss hunter kan nggak kena. Dia cucuk lagi ke bawah kan sudah kita pindahin. Di sini nggak kena gitu ya. Ya, itu yang susahnya. Kalau dia mau naik itu dia akan melakukan hal-hal seperti ini. Oke, kita lihat dengan... Oh, mau lihat target weekly-nya ya.
VBP weekly BTPS. Jadi saya sampaikan tadi VBP weekly BTPS bahwa BTPS ini saya mau lihat agak banyak. Targetnya yang mana? Kalau saya sih lihat ini kan dia akumulasi. Dia kan harus rebound di demand zone ini, maksud saya tadi begitu, maka saya asumsikan spring. Targetnya di sini nih. Jual setengah di sini ya, karena ini ada supply zone. Ini kan panjang. Harganya di atas, berarti ini supply. Kena 2200 itu makan dulu. Jual 50% ya, lumayan ini. Oke. Kita cek dengan foreign flow. Kalau daily-nya gimana ya? VBP, BTPS. Kelihatan nggak demand zone kalau dia turun ke bawah? Oh ya, ini sudah nahan ya. Sudah nahan. Jadi ini penting untuk melihat, oh dia cucuk bawah, stop loss hunter, tapi di sini ada demand gitu loh. Ini sebelumnya ada demand di sini. Demand ini yang mengangkat. Mudah-mudahan kalau dites sekali dia cukup tidak jebol, tapi kalau jebol di bawah ini maka exit. Itu yang kita sebut sebagai marking down. Kita lanjut dengan foreign flow BTPS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BTPS, Bapak Ibu. Langsung saja to the point ya. BTPS-nya ini dalam 20 hari sudah 19,2 miliar asingnya net buy. Bolehlah kita bilang asingnya masih uptrend terus ya. Memang ada sempat turun 60 hari, dia 14 miliar net sell ya, miliar semuanya. Hari ini dia masuk 6,29 miliar, dalam 5 hari ada net buy 16,1 miliar, dalam 100 hari ada 106,18 miliar net buy. Itu dia Bapak Ibu untuk BTPS. Kita cek saham lainnya. Unilever sudah dibahas kemarin di hasil voting. Ya, jadi Bapak Ibu sini saya update saja lah ya Unilever. Di sini kita cek dengan, jadi Unilever itu masuknya harusnya kapan ya? Saya ada bilang. Di sini Unilever itu harusnya masuk 24 April, dia menjadi the best time for buying. Kalau yang masuknya setelah itu ya risknya lebih besar. 14 April ya. Alert UNVR. Lagi ramai. Ini alertnya sudah ketiga. Freshnya di sini ya. Jadi kalau mau beli kita di bulan April. Kita cek dengan Speedo UNVR. Dia berada di zona grid, artinya untuk Unilever ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star UNVR. Rotasi saham Unilever untuk daily dia sudah berada di zona grid, dan 1, 2, 3 dalam 3 hari terakhir dia cukup kuat ke sana ya. Artinya demand-nya agresif juga ini ya, demand-nya masuk cukup kuat. VPA weekly UNVR. Mungkin dia the best time for buying untuk weekly. Kita cek aja ya, karena kalau dia main di weekly nih. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Unilever ini mainnya di weekly. Ini marking down. Jadi low, high, high low, high high, pullback. Nah, ini sekarang dia sudah masif close ya. Volumenya Pak nggak valid. Bukan masalah volume nggak valid. Kita tunggu hari Jumat ya. Jadi weekly kita tunggu hari Jumat. Tapi trennya dia bermain di weekly menurut saya. VPA, bahkan monthly ini. Nonton kemarin hasil voting ya, weekly stock analysis. Kita lihat dengan VPA UNVR bagaimana daily-nya. Kalau daily sudah valid volumenya. Enggak terlalu ini juga. Oke. Candle hari ini candle bullish biasa saja. Volumenya besar, spread-nya wide, upper side dia sudah oke. Kita cek ini ada gap atau enggak nanti. Volumenya rata-rata dia di atas rata-rata dalam 20 hari ya. Tapi ini karena ada ini nih, spiky, volumenya besar dulu. Ini di sini terjadi volume reversal ya. Jadi kalau ada volume reversal pakai VBP itu masuk. Ini pakai ini. EVOL, salah. EVOL UNVR. Di situ ada volume reversal. Udah saya ceritakan. Kalau volume price itu dia nggak bohong nih, volume reversal. Jadi begitu ada volume reversal, kita punya risk yang terukur. Nah, udah naik ke atas nih. Oke, ada gap nggak? Oh, ada gap. Oh, ini ada gap ya, Bapak Ibu ya. Ada gap ini.
Tuh, lihat benar-benar tuh ada gap. Kita cek apa lagi nih. Foreign flow. Jadi Unilever dulu dia mau ini katanya buyback kalau harganya di bawah 700. Tapi kita lihat lah ya. Jadi Unilever ini asingnya juga volatilitas tinggi juga, dia tidak terlalu besar juga sekarang asing di Unilever. Nggak tahu katanya BlackRock ada di Unilever ini. Hari ini net buy 4,1 miliar, dalam 5 hari ada 60,6 miliar net buy, dalam 20 hari 58,93. Nah ini maksudnya kita sudah mengatakan asingnya sudah masuk. Dalam 60 hari ada 46,0 miliar, dalam 1 hari ada 213,9 net sell ya, dalam 1 hari. Jadi dia volatile begini ya. Tampaknya dia tidak berkorelasi dengan harga sahamnya ini, beda dengan BBCA. Kita lanjut saham terakhir, BBRI. Nah, kalau BBRI saya punya, kalau BBRI turun sampai 2.500 itu masih ada order saya sampai sekarang. Itu saya selalu update. Kita lihat alert BBRI. Jadi saya sudah punya perbankan dan saya pegang BBRI. Yang banyak, yang lainnya cuma berapa lot aja. Tapi yang porsi terbesar ada di BBRI karena memang saya kejar dia turun ke 2000 berdasarkan pengalaman pandemik dulu. Oke, jadi alertnya dia 8 ada, 9 ada, 10 sekarang ada 2 kali. Kita cek dengan Speedo BBRI. Kalau dari performa sih dia performa keuangan sih dia kalah dari BBCA katanya. Netral artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BBRI. Kalau netral sama kuat ya. Supply sama demand sama kuat. BBRI. Kita cek rotasi saham BBRI relatif terhadap komposit yang naik 0. Mantap. BBRI mantap. Tapi sedikit lagi dia masuk habis panik terlebih dahulu. Sedikit lagi ya. Mungkin besok sudah masuk dia. Karena ini kompositnya menguat juga. Artinya dia tidak sekuat BCA ini. Atau BBNI. Ya kita lihatlah volume price-nya aja. VPA weekly BBCA. BBRI kalau dia turun di bawah 3.000 saya akan buy terus ini. No worry ya. Nah, jadi dia marking down. Ini weekly ya. Jadi ini ada selling climax, authorized secondarities, ini ada change of character, ini mungkin fase B. Fase B weekly, lihat volume-volumenya ya, yang sudah belajar fase B di Wyckoff akan lihat. Saya berpikir ini kemarin adalah springnya, mudah-mudahan ini menjadi fase C-nya ya. Kita tentukan weekly-nya, mudah-mudahan nanti akhir pekan memang masuk lagi ke dalam dengan signifikan. Ya dia memang kadang-kadang spring itu dia tidak cucuk bawah, tapi dia cari. Ini juga valid juga ya. Yang penting dia masuk lagi ke dalam dan kemudian dia break. Ini menjadi the best time for buying. Mudah-mudahan 43 baru nanti target jualan kita di sini jual setengah, di sini jual setengah lagi dari yang tersisa. Lumayan tuh Bapak Ibu. Tapi kalau dia sampai ke bawah ini saya beli terus nih. Saya masih punya order sampai 2.500. VPA silakan cek VBP time frame lebih besar juga ya monthly-nya. VPA BBRI. Karena acuan saya kalau perbankan BBCA, BBRI, Unilever itu mainnya di monthly untuk struktur besarnya. Tapi ininya di weekly. Entry nanti di daily. Oke. Oh, ini dia double top. Dia turun ke bawah, sudah ada sinyal stopping volume. Ya, naik. Selling climax, authorization, secondary test, dia naik. Sekarang ini adalah down trust bar. Down trust bar adalah lawan dari up trust bar, ya. Jadi itu ada sinyal untuk sign of strength, SOS istilahnya. Strength in returning after downtrend, volumenya besar, effort to rise bullish sign, refer up trust, ya. Bapak Ibu silakan nonton tutorialnya, namanya sign of strength, SOS. Volumenya bagus, ya. Jadi Pak, saya mau main cepat. Kalau main cepat jual dulu 4.250 atau di atas sini lah ya, ini double top. Selama tidak ada volume yang extraordinary ya mainnya gini-gini aja kayaknya ini.
Harus ada volume yang extraordinary. Ini enggak pula ya. Jadi ini besar, ada yang lebih besar dari kemarin, tapi dia malah turun untuk mengejar demand yang di sini. BBRI. Begitu pula ya. Masalahnya dia memang dasar rata-rata, tapi dia juga rata-rata juga gitu. Ya, dia speki-spekinya rata-rata di sini, kecuali dia tiba-tiba besar sekali. Ah, itu. Artinya ini selama ini kita pegang aja dulu lah yang bermain di swing pola-pola begini 4250 ini atau 4255, 4260 ini bisa jual 10% atau 20%. Kita lihat dengan foreign flow PIF BBRI. Berikut ini chart foreign flow untuk BBRI. Kalau kita lihat dari foreign flow untuk Bank Rakyat Indonesia, sepertinya korelasinya tinggi. Kalau asing masuk, sahamnya naik. Kalau asingnya keluar, sahamnya turun. Asingnya warna hijau masuk ini, sahamnya naik. Lalu di sini asingnya keluar, sahamnya turun. Hari ini, ini agak anomali. Sahamnya naik gede, tapi asingnya net sell 30,3 miliar. Dalam 5 hari ada 1,2 triliun. Dalam 20 hari, 4,9 triliun. Wah, gede nih. Dalam 60 hari ada net buy nih, sisanya 180 miliar. Dalam 100 hari ada 1,2 triliun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bank Mandiri itu preferensi pribadi saya. Saya pegang satu perbankan besar, memang belum mau dijual karena dia turun dalam. Acuannya adalah main di monthly tadi, VPA monthly BBRI. Nah, kalau dia turun ke 2.500-an itu ada order saya di sana, pakai automatic trading. Jadi kalau nggak tereksekusi, ya nggak ada duit yang terbayarkan. Dan itu harus ada kejadian extraordinary bisa sampai ke sana. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi kalau dia di sini, saya pengen BBRI itu sampai 2.500 bahkan sampai 2.000 inilah. Kalau dikasih, maka saya di sini akan alokasikan dominan alokasi saya di BBRI. Tapi kalau nggak dikasih ya sampai 3.360 ini masih ada order buy juga. Jadi di sini ada order buy, ya diatur kapitalnya supaya mungkin per 500 atau per 500 atau per 200 turun kita pasang jaring piramida ya. Turun 200 perak kita beli 1 lot, turun lagi beli 2 lot, turun lagi beli 4 lot, turun lagi beli 8 lot gitu loh. Sampai di sini. Oke, itu monthly. Tapi kalau monthly ini dia tidak berhasil close di bawah, mungkin dia ada rejection ya. Kita tunggu. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk after market close malam ini. Lebih dari 1 jam ternyata. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini juga sudah saya percepat ya analisanya. Jadi kalau saran saya ya atur-atur money manajemennya, stop lossnya diatur, jangan sampai kena stop loss hunter. Jangan lupa switching. Kalau selama ini sudah naik tinggi, bisa bagger di saham-saham konglomerat yang sudah naik tinggi, stop lossnya naikkan. Kalau kena kita pindah ke saham yang lainnya. Ya, jangan sampai tidak switching karena kita trader ya, fund manager besar ya mereka switching. Masa pula kita yang ikan teri ini nggak mau switching. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, share dan like. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.